Misalnya seneng satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amin WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B. Pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu yes, pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, seorang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun. Ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti, kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka agak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya agak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang enggak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol lah, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik, dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek cara ahli tauhid gak penting gambare apik, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1
titik. Nah, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid, 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU, karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak-agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini, agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahasim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim itu ngarang meno kentong. Nggih ngarang meno beduk, tapi wong NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Gumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, zakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, zakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, zakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin bahwa beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram, al-jasus antakrimin nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Gumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus itu. Nah itu termasuk rektor gak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk, sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi, habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional.
Jadi Mas yo RT yo mikir gimana Gus Indonesia kok. Ada RT loh. Sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau itu marah besar. Ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Secara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah. Dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka mendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral, ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani, sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau itu ya saling menghormati padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya, apa saking senengnya kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, loh kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pengiran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Ndaklah mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal nih masjid haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gayane kok ngarep, jebule ra roh. Ini di sini-sini wong, jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep, jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan.
Yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan.
Sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta matas alufi fiuratika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat, yaitu wafi buti ahadikum sodako, kamu menggauli istri kamu itu ya sodako. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologi urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun, bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua, saya juga agak ingin ngaji demi anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok, pesanan kelompok tertentu itu gak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sofyan masih ingat teman ngaji usul fikih, nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi yang bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'an dubura kulli sholatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa aja Mu'ad, Abu Dzar bisa sampai, saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah niat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, nama saya Parmen, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%, tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring, setiap punyaan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah, atau minum kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati, butuh minum, kalau tidak mati, butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan, tidak berlebihan. Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal.
Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayat Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawabannya Nabi itu unik, kita muto'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, ya santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak nahamal akobah, wa ma adrokan mal akobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Awit amun fiyawiddi masubaya. Itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan. Kondisi sosial tidak ideal tuh Anda masih gak apa-apa, tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup, tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Gak ada nasi mati, gak ada istri belum mati. Penting mana? Gak berani jawab kan? Ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari itu Allah itu berdasar firman Allah, dan firman Allah itu menyebut keseharian itu riang, gampang. Itu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, ingin berdiri. Karena kelompok ini gak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab, ya ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali, dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa, katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu gak bisa ditobatkan Mas Sufyan Sauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik, segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut al-aqil mayyakul madha yaf'al wal ghafil mayyakul madha af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan suatu mau Mesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja bisa tetap. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting, nak pangeran akhir sakno piye. Kalau sampai jadi pangeran kamu mau jadi Tuhan. Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh, kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah, kok bilang-bilang apa pasti. Kalau saya terus tak tobatkan kamu kata itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning.
Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh, itu kan. Nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, maka yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Dengan sama-sama orang melihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang meremut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong meremut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita nggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan, tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarum fi khawdihim alam. Ya, kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islam. Saat Anda bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga gak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu, tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubbul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma, karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu dia yang semangat Islam itu, kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang makan uangnya banyak, malam itu tidak kelayakan, sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa, supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan kenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan takut tahajud seperti ini, meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talqul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa ya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat, melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur tuh enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu udah bisa tahajud, udah bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, ada gosipkan orang, ada bully orang, ada menanamkan kebencian, ada hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili wanahar, karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah, saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga supaya kita semua baca ayat itu fase itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna subbabnal ma'a subba summa syaqaqnal arda wa syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah?
Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak, habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah, wa inaba wa zaitun wa nakhla wa hadaika hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allah, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar, tadi untuk syukur saja nunggu punya istri, riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu gak boleh di situ. Masa untuk syukur saja repotnya, masya Allah. Jadi kayak kue itu urusan utang sini no, amar urusan, kayak uang kakean urusan no. Buat ini penting nanti ben bluntrung, urusamu ben bluntrung. Buatan kok amar itu perintah, buatan keliru. Amar itu urusan. Misalnya amruka kada urusanmu menggene. Nah kepinginnya Allah kebaikan jadi urusan bersama. Mulane bahasa Arabnya muktamar, konferensi atau rapat bersama jenis apa? Muktamar. Muktamar itu dari hamzah muktamar. Maknanya apa? Urusan bersama. Mulane ana ayat wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi wa'tamiru lan gawe urusan sira kabeh bainakum antarane sira kabeh gawe urusan iku bima'rufin kelan apik. Kaya urusan ngaji ini urusan apik. Maksudnya ora colong-colongan, ora paten pinaten, ora gontok-gontokan, berarti gawe urusan bersama secara baik. Ini wa'tamiru bainakum bima'ruf. Nah sehingga ketika kata amar itu tidak perintah, maka yang penting itu ada urusan bersama. Berarti amar ma'ruf ya, ada urusan bersama tentang kebaikan. Bareng-bareng ngajak sholat, bareng-bareng ngajak Indonesia stabil, bareng-bareng ngajak ngaji. Itu jenenge juga amar ma'ruf. Jadi menjadikan kebaikan urusan bersama. Orang kudu maknane perintah terus mentang-mentang kowe Gus, kowe Habib, kowe Kiai ngongkon-ngongkon didang-diding. Ribet kan apa? Sehingga karena amar itu bentuknya tidak harus perintah, ada ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sehingga percontohan itu menjadi cukup karena butuhe kebaikan itu ono percontohane, ora kudu bentuke perintah. Karena bentuk perintah itu kan butuh otoritas. Nak ning negara ya butuh jabatan, nak ning hukum kultural ya butuh hukum kultural. Misalnya pantasnya ngongkon kue, ngongkon aku kan ya lucu kan, dianggap cah sarap kan. Ya ini dikongkon kan, ya ada urusan. Paham ya? Ya misalnya Kapolres ngongkon Kapolsek, maksudnya Kapolsek ngongkon Kapolres kan ya lucu. Jadi kabeh ku ana urusane, maksudnya ku ana aturane, cek kultural. Misalnya kula kan kecelok kiaimu, mestine pantasnya ngongkon kue, ora kue ngongkon aku kan ana. Nah ning umur ya padha, pantasnya umur 70, ngongkon sing umur 20, lha sing umur 20 ngongkon sing 70 kan. Karena syaratnya amar itu minal a'la ilal adna. Jadi yang jenenge amar itu dari atas ke bawah. Eleng-eleng, ben kira goblok teman-teman ya. Jadi urusan amar itu urusan bersama. Amar. Nahi juga sama. Nahi itu maknanya mencegah kemungkaran. Tidak harus pakai kata jangan. Tapi ada keputusan ilmu yang menjadikan inkifa, menjadikan. Jadi kalau ini, misalnya ini racun. Pilihannya dua. Saya bilang ini jangan minum, itu juga mencegah dari kemungkaran karena ngombe racun itu terus mati. Nak mati kan ngel-ngel wong mendem barang ribet lah, boy. Ribet kan? Atau kamu menjelaskan cara ilmiah, ini kalau kamu minum ini mati, ini bahaya. Tidak ada kata jangan, tapi artinya juga sama kan? Mencegah. Gara-gara dijelaskan kalau itu bahaya, kamu tidak minum. Itu juga nahi mungkar, jadi redaksinya Anda harus bilang jangan. Nah itu penting saya utarakan, karena tadi kalau kita hidup di kultur Indonesia, terutama di kultur Indonesia, kata perintah, kata jangan itu menggurui dan itu malah melahirkan sensitivitas baru. Orang, kowe sopo kok ngongkon-ngongkon aku, kowe sopo kok ngelarang-larang. Tapi kalau pakai bahasa-bahasa faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih fanta, butuhnya kan inti ya, butuhnya itu ada satu bahasa yang menjadikan orang itu mencegah. Butuhnya itu intah, berakhir.
Misalnya ke seneng tenan mbek cawe wedok iku. Seneng tenan. Kuwandani aja seneng ora gelem. Terus mbok terangno. Cah iku nak ketemu kowe muni naudzubillah. Iku kan terus kowe mikir, waduh. Jadi gak usah nyegat tapi kandhani cah iku nak ketemu kowe muni naudzubillah. Malah wingi-wingi golek dukun supaya kowe mati. Enggak. Dong ya. Itu satu kata-kata yang ndadekno kowe terus sampai gila wanita cah iku mikir. Lho aku dianggap problem cek seneng. Cek inane aku seneng wong sing ra seneng aku. Kan akhirnya kan gaya, no? Eleng-eleng. Jadi dengan pemahaman ini maka amar ma'ruf nahi mungkar itu menjelma di Indonesia itu sebagai hal yang normal. Mengikuti normatif kultural, normatif negara, normatif hukum sosial normal karena nggak harus pakai bahasa perintah atau bahasa mencegah. Eleng-eleng ana ayat bahwa tamiru bainakum bima'ruf. Kebaikan harus menjadi urusan bersama. Jadi kalau sering Pak Kapolres cerita tentang polisi itu mencegah dari kemungkaran, pembunuhan macam-macam itu tugasnya polisi. Tapi yang menjadikan tidak membunuh ya baru kayak kiai-kiai yang haram membunuh dosa gede. Baru kayak informasi membunuh dosa gede. Berapa orang, jutaan orang yang tidak membunuh karena tahu itu dosa gede. Jadi kiai bagian nyeritakno iku dosa gede, polisi bagian nangkep. Jadi nak polisi nangkep. Tapi intinya sama, kita sama-sama ingin menjadikan kebaikan kita itu kalau nggak ada pembunuhan. Terus nak wong Jawa sing ya ora polisi, ora kiai nak ngandani, kowe aja mateni wong-wong sing dipateni ku anakmu, kowe ya bengok. Dengan logika itu, bayangkan andekan korban itu anak kita kan ya mangkel betul. Dari membayangkan itu terus tidak melakukan pembunuhan. Ya apapun itu yang penting itu ngono iku mau. Jadi dong ya. Mas pinter toh alhamdulillah. Enggak goblok nek lah, nek semula goblok nek lah. Pokoke saiki ku pinter sih. Bar mulai goblok nek kembali ke asal. Lalu jenenge apa wa tamiru bainakum. Jadi bahasanya ndak harus nyegat. Jadi iki kaya wong seminar, kaya wong tesis. Yang ngadepi wong ngene-ngene bingung-bingung ini. Nah ini yang terakhir contoh riwayat. Contoh apa? Ada orang itu hipersek. Oh hiper tenan. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa perempuan, tanpa demenan, ora iso. Kowe ora usah nyontok niku sapa. Ora wong ngono iku. Wis rasa pikir-pikire biasa wae. Singkat cerita gue ger ning tengah masjid itu gue ger. Aku kepengen Islam, nggak tak seneng Islam lu sitok. Demenan kok ora oleh. Aku senengane demenan kok ya demenan. Ora oleh. Kuweker. Lah aku pamit mbek Nabi. Masuk Islam tapi oleh demenan. Iku piye carane? Ya wis keker sama ya ora mungkin. Masuk Islam ngalalno. Demenan. Terus kuweker ngarep masjid itu kuweker. Nabi kan ana bojo kok geger. Niku wonten tiyang aneh Nabi. Gak kowe wae cerita ora. Cuma mau khotobe kowe. Iku cerita. Lah salah meneng arepku. Kan salah posisi ya, Pak. Salah tempat. Terus orang kok rame-rame tuh. Niku Nabi wonten tiyang aneh, gelem Islam tapi nak angsal demenan. Nabi, "Mah, lah kok geger? Lah badhe sowan tak pengen aturan opo kok." Wis gak kon rene sing rene. Kon sowan ora kon zina ora kon sowan. Nah ini cerita benar-benar ilmiah, ada dalilnya. Gue nggak tahu mau kitab, nggak tahu sinau. Akhirnya soalnya Nabi itu luar biasa cara ngandani. Barang mater Nabi, gue cung janom sing gelem masuk Islam oleh demenan. Nggih ya Rasulullah. Lalu hipernya ternyata. Nabi itu cara mendidik itu luar biasa. Pertama yang disebut itu menyayat hati betul. Atau hibbuhu li ummik. Gue seneng dong nak mbokmu dadi demenan-demenane wong. Karena ini kan jenis wong nakal biasanya kan temperamental. Oh, kalau taboki nak. Gue seneng dong nak di anak wedok digondol wong ngalor gitu. Buat Nabi taboki itu. Nabi itu ngendikan itu sekian contoh ya, sekian contoh ya. Mulai li ummik, li bintik, li kholatik, li ammatik. Atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li kholatik, atau hibbuhu li... Aku apa? Aku kiai tenan maksudnya orang. Mesti kiai tenan ku ilmune akeh, ikhlase ya akeh. Aja ilmune akeh kau kan tomak. Rubak to.
yang wong tomak ruwet. Kula nu jenis kiai tenan nu ilmune akeh, ora tomak. Wis ra penting hormati ora wis penting. Aku pekerjaane Allah. Kula nak dalu tahajud ngono. Kula ngerti Gusti, sing pangeran jenengan, makhluk ora penting. Wiridanku ngono tok aja. Kula ngerti sing pangeran jenengan, makhluk ora penting. Cuma aku dikongkon apik mbek makhluk rupane kowe-kowe akhire ya apik wong pangeran sing ngutus apik. Itu artinya apa? Nabi juga enggak langsung duka. Kowe aja ngono aja ndak, pakai logika. Atau hibbuhu li ummi. Dia seneng cok nak mbokmu dadi demenan-demenane wong. Wah, mboten Nabi. Kowe seneng nak anakmu wedok dadi demenan-demenan. Mboten. Kowe seneng nak bulekmu budimu. Nabi nyebut atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ammatik, atau hibbuhu li kholak. Sampai cah itu langsung, mah pun Nabi pun. Maro itu syai'an akbaha minas zina. Pancen zina kurang ajar tenan. Anake wong dikonokno. Artinya Nabi tidak pakai amar ma'ruf nahi mungkar, pakai istiqbah. Istiqbah itu enggak logis. Bahwa perilaku zina itu enggak logis karena merugikan orang lain. Jadi artinya apa? Tidak semuanya nopo itu amar ma'ruf nahi mungkar bentuknya itu amar ma'ruf. Nah, kadang Nabi itu membuka logika cara bahasa saya mindset. Kalau gue ngaji nih loh, paham yo ngaji. Neng omah jamu ibu jo atau ngaji. Nah itu kan ya nggak apa-apa. Cari aman nggak apa-apa. Itu ya kebaikan. Cari aman tuh ya kebaikan. Ya sudah no. Jadi bang gue paham ya sebentar loh. Nah itu kan sama seperti pesannya bapak saya. Kena ngaji jong sing guyon, mergo wong ning omah diancam bojo, pas ngaji diancam neraka. Dadi entuk dua ancaman. Lah misalnya mbek polisi diancam ditangkep ora telu. Maksudnya nek ning omah wis dalam ketakutan mbek istri, saiki pas ngaji aja wedi neraka wis guyon. Dadi kok mulai wedi neh. Enggak apa-apa. Nah, itu logis napa? Nah, terus contoh lagi masalah transaksi. Irungokno tenan transaksi. Dulu penduduk Madinah sebelum Rasulullah rawuh itu abkhasun nasi kail, orang yang paling curang kalau masalah transaksi. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu penduduknya abkhasun nasi kail, orang paling curang kalau masalah apa? Transaksi. Jadi nak kulaan sak kilo tenan, tapi nak ngedol ora pati sak kilo. Kayak kowe lho. Bojo. Kayak kowe kan ngono, njuk bojo sing nurut, tapi kowe dhewe golek-golek. Ngono ora bener. Iku jenenge nakalan. Dong ya. Dong. Iku ora fair jenenge. Mbayangno bojo kon nriman dikai pira-pira gelem. Jebule luwihane mbok kan wong liya ora dosa, niku dosa. Curang. Utek-utek ngene iki nek ora dididik jelas iku. Bahaya. Gak bener urip ngene iku. Gak bener. Nah, sampai ada diturunnya ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kalau dia transaksi ingin 1 kilo betul. Tapi kalau pas dia ngedol ora pati 1 kilo. Nah, kulaan sapi, kulaan pitik dinyak entek ngamek. Tapi bar pitik yang sama pas ngedol dilem sundul langit. Nganti koyok pitik terbaik di dunia. Mau padahal dinyak pitik terjelek di dunia. Pitik ngene kok ngene. Barang ndekne sok edekne ngedol, wah pitik iki apik. Nah, itu gak fair. Nah, saiki ana cerita yang nyata. Kowe roh pentil pelem contoh Jawa ya, pentil pelem. Nah, Arab contohnya kurma, Jawa pelem, Jawa ada kurma barang Jawa pelem. Pentil pelem sak pelem gubedi sing woe lagi akeh itu kan misalnya dikulak 2 juta. Saya 2 juta regane pentil ta pelem? Pelem kan, masuk pentil sak mene regane 2 juta. Apa itu gopel? Singkat cerita, orang Madinah zaman itu ngedol pelem ijek pentil regane tetap 2 juta. Berarti pentil dihitung pelem regane 2 juta. Dan itu berjalan lazim. Nah sing kulak ya tepak-tepakan. Nak tepak dadi pelem ya badi, nak kena angin ya bar wis pancen pentil rego 2 juta. Dan Nabi cara benahi itu juga tidak pakai amar ma'ruf nahi mungkar dengan pakai bahasa perintah atau enggak, tapi pakai kearifan. Nabi itu yang ngendikan harus betul. Kira mesti ra tau maca hadis. Kula maca lho kiai mung kula kiai. Saya baca banyak di kitab fikih termasuk yang Khasyiatut Turmusi.
Nabi cara ngendikan gini, aroaitum, ya kata-katanya aroaitum immana Allahu as-samrah, sangka kata mana ayat. Fabima yastahillu ahadukum mala akhi. Tak balene. Fabima yastahillu ahadukum mala akhi. Saiki nak pentelu kena angin, terus ceblok kabeh, atau kena musibah, kena hama ceblok kabeh. Lalu Anda mendapatkan uang 2 juta, menghalalkan uang 2 juta, duit dulurem. Oleh Nabi akhikum dulurem. Atas nama apa coba? Kamu menerima uang 2 juta itu atas nama apa coba? Kamu pakai atas nama apa? Mosok pentil rego 2 juta. Ya atas nama pelem, tapi kan rong pelem nyata nih. Asik pentil lah semenjak itu terus ana aturan ora oleh transaksi pelem sedurunge wujud ketok bajangan atau ketok pelem mergo nak pentil ketika itu jeblok uang ini pembandingnya apa? Dong. Nanti kena dadi kiai hati-hati Kang Ali. Wong nganti salam templek kiai nyangka ning ngajak ning swarga. Jebule kiai ini dhewe iku rapati jelas swarga. Maksudnya sing hati-hati nek dadi kiai iku. Mergo transaksine iku atas nama kebenaran. Lho mangane kula nak ngaji nganggo kitab. Ini kan Sahih Muslim dawuh Kanjeng Nabi kan gak ngerasa. Sing salah aku ora paham-paham. Nah, aku kan bener. Aman apa? Lho mergo ya ono ngene Pak Kapolres kula crita ono kiai nak pidato nggih bare ku sowan utak tenan wong kiai sak ngisor kowe lah enteng ngono. Mboten kula sombong pancen sak ngisor ku. Ya kaya kowe misale sak ngisor ku lah wong ilmune kula kok aku sebut dol ngono. Kula nempel terus didol. Aku kan makome grosir kok. Pabrik lah pabrik. Kowe iku sapa kula retail. Mbok dol ya kepayon sithik-sithik. Kiai itu pidato. Wong Islam kudu sugih, nek gak sugih gak dihormati orang. Kiai itu harus kaya, kalau gak kaya gak dihormati orang. Celuk. Aku kiai ketua lah dibanding wong iku kan kiai ketua. Mas tetep ngomong ngono iku piye? Ya kalau orang gak kaya habis sekarang gak dihormati. Mana ada target Islam supaya orang dihormati? Supaya orang itu benar. Gak ada target Islam supaya orang kepinginnya Islam wong bener. Kedua lalu kenapa hormat itu ta'alluke harus kaya? Cina luwih sugih. Nang Las Vegas wong luwih sugih. Wong judi-judi luwih sugih dibanding kiai ya. Enggak boleh pakai kepengin kok dihormati, kepengin untuk ridane pangeran. Lha iku nek misale wong Islam kabeh targete kepengin dihormati, lali penting urip diridani pangeran. Neraka kowe. Sepuntene ngono sempurna ambek aku wis sepuro. Sok nek pidatone diralat to. Geneman ngono. Ya iku pentingnya kiai ketua. Nah aku ngamuk wedi tenan ya. Ya ngaku grosir sih. Kalau wagen cilik-cilik ala ya. Awan tenan ya. Maksud kula ben ngerti, jadi Nabi itu cara membangun logika itu luar biasa. Cara membangun apa? Logika itu luar biasa. Artinya tidak semua kebaikan harus disebarkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kata perintah. Karena dalam adat Jawa perintah itu kan menghuni kadang masalah. Ya kan? Kita dengan yang lebih sepuh, dengan yang lebih tua, dengan pimpinan. Ruwet. Tapi kalau logika kan semua orang bisa nerima. Karena itu logika. Loh kono wali ku ceritane lucu. Tak ceritani wali-wali sing iki. Kira ngarah dadi wali. Karena wali ku basisnya nak ratok wiridan suwengi. Uteke normal, waras. Nafsune sithik wae ra iso kan. Sekarang kan iso. Ana wali dadi wali, ku lucu. Mergo nak adzan, ape adzan zuhur ta adzan asar. Iku dene teko. Go tau ning masjid kecuali sedurunge adzan. Alasannya mau lucu. Kue misalnya dimajikan, ini lagi-lagi logika. Wes aku mangkelah, pokoknya tak terang. Aku yakin kau tersinggung, guys tenang ya. Timbang neng omah, tetap ganasnya neng omah timbang aku. Sak ganasku ganasnya neng omah, wes tak ngandel. Ganasku urusan ilmiah. Nak neng omah piring dan kawan-kawan. Seneng guys. Ira-ira bahagia, agak dilatih bahagia guys. Ya, kayak ngantor ning gone ASN utawa ning jam piro biasane ngantor ning kepolisian jam 7. Ku ngenteni dipanggil apa jam 7 sudah hadir? Sudah hadir ya, Pak Kalsek.
Jam itu teko ya. Nak pimpinan. Sebelumnya atas sekolahnya. Yang biasanya melanggar pimpinan anak buah. Biasa biasa. Ya pokoknya ngono. Ndak misalnya aja. Kamu punya pembantu ya contoh biasanya wong relatif dolim karena ambek bawahan. Relatif dolim. Kadang ya dolim selalu. Gak misalnya, kowe dia pembantu tukang cuci. Contoh asumsi. Atau kayak dia pembantu, bolas pokoknya terserah. Ini contoh kamu orang kaya. Kamu punya pembantu yang jam kerjanya itu jam 7. Wes ngerti nak jam 7 waya nyuci dan selalu tiap hari itu manggil. Dia tidak datang kecuali Anda telepon dulu panggil. Mangkel gak? Mangkel kan? Lah jari Sufyan Ats-Tsauri, saya ini tidak ingin jadi pembantu yang buruk. Wes ngerti ada di Allah nak ngongkon sholat ya mono. Lho nak rati celok gak moro. Ya tak baleni nek. Wes ngerti Allah kepinginnya kene sholat duhur ya misalnya jam 12 misalnya. Subuh sekali. Wes ngerti nak Allah ngongkon sholat ya mono. Rono ngenteni diceluk. Iku tunggale ki dhe pembantu wae nyapu jam 7 mesti rono ning ngenteni diceluk. Lho iku cap opo. Lho gara-gara logika iku dadi wani. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri termasuk sebab dadi wali. Ditakoki pangeran sampeyan kenapa kowe dadi wali? Mergo aku selalu nang masjid sedurunge adzan. Aku ora kepengin dadi pembantu elek. Wong tugas kok ngenteni diceluk. Rasa tersinggung iki mau cerita. Lha iki kan cerita wali, iki kan gak wali, tenang ae itu kan ndak kita. Ngono apa? Itu kan ndak kita, itu kan wali. Lah saya kan ndak wali, tenang ae. Nah kalau ndak wali yang ngenteni komat kan. Masuk ya. Lagi-lagi kadang kebaikan ya diterangkan pakai logika. Orang ngamuk-ngamuk. Oh, sedurunge adzan. Ya sing teko yang ngono marbot ya. Iku dipotong gaji iku. Marbot saiki nak masjid-masjid gede kan ono hitungane. Dang ya. Lah ben clear kok ngaji-ngaji dadi amar ma'ruf nahi mungkar iku normal apa? Tapi bentuknya disesuaikan kultur masing-masing. Aja mentang-mentang kowe wong bener ngongkon mbahmu mentak-mentak. Mbah nang salat kan yo piye. Masih ngongkon salat iku mono mbahmu ya sing sopan. Mbah masih jenengan wong sepuh ya kawulane Allah. Jenengan mbek kula menang turut trimo putu. Nah mbek pangeran. Ya kowe mati ngomong ngono. Pak Kapolres jenengan atasan niku nak mbek kula mbek pangeran. Ambek aku ya bodoh. Gus jenengan menang ambek kula nak ambek pangeran. Kan gak ono sing menang apa? Kabeh ku hamba Allah. Ya jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuknya ndak harus perintah karena ini harus disesuaikan kultur kan tadi. Kan enggak ada kultur anak nyentak wong tua. Kapolsek nyentak kapolres. Kapolres nyentak kapolda ora ono kultur ngono kan ya ora ono. Kowe nyentak aku kan dosa tenan. Cara Jawa jambu mente. Jambu mente. Wonten tiyang melarat pembantu sering disentai majikan. Ini sowan kula. Iki kisah nyata, lucune ra karuan. Gus kula di majikan luwane nyentak kula ngene. Ya wis to kebet to malah apik to. Susah ngamuk, nyentak aku apik. Jenenge majikan pantese nyentak pembantu ya wis saiki diwalik pembantu nyentak majikan. Jadi kejadian itu normal. Ning dinggone majikan nyentak pembantu. Lah aku ngenteni berita, ana pembantu nyentak majikan. Ya normal to, ning dinggon pembantu nyentak majikan. Lah anak kowe cerita nyentak majikan lagi tak rungokno tenan, muga iki berita baru. Tugale wong utangi nyentak sing utang, iku normal. Lah aku kepen krungu berita sing utang nyentak sing utangi. Nah itu berita akan berita zaman akhir ya. Jadi termasuk wong lanang gue pecundang. Maksudnya pecundang ini, kamu kan punya teori kan. Nah
nak bojomu seneng nak penghasilanmu akeh. Kowe yakin gak? Berarti ke teori nak kowe mulai nggo duit akeh bojomu seneng nak ra nggawa ngamuk. Itu teori Anda kan? Mestinya ketika itu nyata kowe muni alhamdulillah. Teori saya benar. Anda ini punya ilmu tapi pecundang. Kowe kan di ilmu ya kan ilmu. Nak kowe nggawa duit akeh bojomu seneng. Nak gagal ngamuk. Teorimu kan? Ketika nyata-nyata kayak gagal gak nggawa duit bojomu ngamuk, mesti kayak syukur. Alhamdulillah sesuai teori. Lu kok malah kowe gak siap? Lu memang ilmunya begitu. Normal kan? Ya dek pinter, manjen kudune ngono. Neng dikon ora kanggo kaya aku kudu diamuk. Tapi Anda tidak siap kan? Dengan ilmu Anda Anda yang berilmu, Anda yang tidak siap. Gak fair kan? Lah podo bojo-bojo kandhani, kowe ora lho dik teorine wong lanang ngene lho, nak kere iku setia, nak di dhuwit berulah. Bareng kowe wis duwe dhuwit berulah itu kan sesuai teori Anda. Wani ana sing wani, tak kei dhuwit nang. Ana sing wani. Nah ana sing wani tak kei dhuwit. Kowe berulah terus bojomu ngamuk omongi. Jake, cara ibu-ibu teorine piye? Uripe wong lanang. Ya biasanya ngene Gus, nak kere iku setia, nak sugih iku berulah. Wis ya iku ilmumu ya. Ya Gus ilmuku. Bareng sing lanang berulah tenang. Tetep digampar. Padahal itu sesuai ilmu enggak? Sesuai kan? Berarti enggak semua ilmu itu wongnya siap. Dong. Ya, supaya ngono ora usah diterangkan. Ya jadi ini memastikan al-Islam itu ja'a bil ilmi. Islam itu pro napa ilmu. Sesuatu itu sudah dianalisis. Karena aku nak darani kayak ngaji hiburan, dia rasa tersinggung. Pancen nyatane ya iya. Jajal misalnya tak jajal wis, kula ngaji suatu saat tak rubah. Kowe teko tak wamuk salah lungguh. Keliru nes salah apa salah tak wamuk terus nek ora bubar lho. Ngaji butuh hiburan itu wamuk-amuk. Hei, wapok lho potongan ra jelas. Dong aku dewe. Alhamdulillah udah jujur. Ya jadi logika itu penting, makanya orang wong pinter kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu di logika. Kayak tadi nyuwun sewu perzinaan utawa nyolong utawa ngrugekno wong liya. Kula nang ngandani santri kula niku sederhana. Jong misalnya kayak rokok, aja buka buat tekek ning latare wong. Mosok sing rokok kowe sing buat tekek wong liya. Misalnya kayak duwe latar terus digo buak-buakan tekek wong liya kowe kan yo ngamuk apa. Jadi logika itu penting. Dan Nabi nyuwun sewu tadi ada muda tadi misalnya kayak di mbok digo demenan-demenan wong kan kowe yo ngamuk. Dia anak wedok digo gonjak-gonjakan wong kan yo kowe ngamuk. Nah, itu logika. Lah saiki wong wis rapati ngaji, sane ngamuk ya gak ono logika. Di logika. Sehingga Islam terus kepenak, napa Islam itu sesuai al-aqlus salim, sesuai al-fitrah as-salimah. Al itu sesuai kata hati. Kayak ngaji ikhlas cara kula nggih normal. Ngaji sing di ilmu ya ikhlas disebar, sing ngaji ikhlas. Mergo misale kiai jaluk bareng kan yo repot. Kowe kere-kere ini nggo bayari awake kowe bingung nggo bayari kiai bareng kan yo bingung. Wong nggo setoran bir radiamo kowe yo bingung. Mikir nyetori kiai bareng kan tambah bingung. Dadi ikhlas ora kula nggih normal. Lah misalnya kayak ngaji ngene iki terus mikir ngekeki dhuwit aku nggo setoran sing ngilangi piring terbang urung wedi tanggal kredit. Rai-rai tagihan ngene iki terus saat. Mulane cara kula ikhlas iku ya normal, yen normal iki kudu ikhlas. Lah soal kok pangeran maringi rezeki urus wilayahe pangeran. Nyatane ya ora ono ki ikhlas kelaparan ya pangeran sing ngelola rezekine no. Aku ora usah teori ra ikhlas ku hentikan karena ruwet no. Ora ikhlas ku ruwet. Misalnya orang kecemplung kali sampai mati terus, tak angkat nak buat kayak 2 juta, ya sakit. Saya ikhlas toh, ya angkat sing, saya apa sih ikhlas sing, masa orang sampai mati sih, wani biru. Ya clear ya saya kita wajar, bahwa ilmu nih ngono sih, dong ya.
Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Waqi'an Sufyan ha'un takhsir hadatsana Muhammad bin Sana hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah kilahuma an Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab wa hadha hadis Abi Bakar qol awaluman utai katuwitane wong dadak kang ngewiti sopan bil khutbah iklan khutbah yang malid qabla salat sing salat ku Marwan. Dados riyen pernah ana penguasa jenenge Marwan itu salah kaprah dadi salat Id tapi khutbah sik lagi. Nah, bada abil khutbah yaumal id qoblas salat. Jadi dimiripno kaya apa? Jumat. Faqama ilaihi rajulun. Sono wong faqala as-salat qabla al-khutbah. Piye lah semenak salat Id iku salat sik lagi khutbah. Faqala qattaru kama gunali. Qatturi ka teman-teman den tinggal apa ma perkara gunali. Saiki wis ora ngono iki model anyar. Faqala fi Sa'id amma hadza faqad qada ma alaihi sami itu Rasulullah. Amma hadza napa iki faqad qada. Monggo teman-teman mutusna sapa wong mak ing perkara alaihi kang larat ing atase wong iku dhewe. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Man disapani wong ro'a ngerti sapa man minkum sing sira kabeh mungkaron ing barang sing ora bener falyughayyirhu mongko kudu ngrubah sapa man ing mungkar. Dirubah yang lebih baik. Fa'ilab biyadi lan kekuasaan wong otoritas wong fa'ilam yastati fa bilisani fa'ilam yastati fa biqalbi wa dzalika utawi ngrubah kelan ati ataful iman luwih lemah-lemah iman. Kula terangno nggih pentingnya merubah mungkar. Saya ulang lagi cuma merubah tadi tidak harus pakai kata-kata yang menyinggung atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi di fikih itu ada babnya. Bab harus menghilangkan kemungkaran dengan syarat tidak melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh paling gampang ini wong mabuk kan. Wong mabuk kan wong ora bener. Dia dosanya mabuk. Mungkin dia punya keluarga soleh solihah, punya keluarga yang normal. Saya ulang lagi ini penting, keluarga ini penting. Saya ulang lagi ada orang mabuk. Dia tentu punya keluarga yang baik-baik, yang normal, yang berharap dia suatu saat tobat. Dan karena dosanya hanya mabuk, mungkin keluarganya itu rileks karena dosanya hanya mabuk. Tapi ketika Anda melarang pemabuk ini dengan cara yang kasar, maka yang jenenge wong mabuk bisa saja dosanya malah membunuh kamu. Dari keluarga yang baik-baik menyesalkan anaknya mabuk, sekarang menyesalkan anaknya membunuh. Ini contoh apa? Kalau kondisinya seperti itu, nggak boleh seorang kiai atau orang siapapun melarang dengan arti yang melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Karena dari dosa mabuk sekarang dosa membunuh. Nah itu harus ada hitung-hitungannya. Yang potensi ini kan cerita potensi. Nah kecuali potensi itu udah ada, sing mabuk rago senjata, kayak senjata kan menang gue misalnya. Tapi ini kan cerita potensi. Dan kenapa saya menyebut keluarga? Karena keluarga ini penting. Saya ulang lagi, keluarga ini penting. Misalnya ibunya ahli majelis taklim, ibunya hari wiridan ya, misalnya ibunya solihah. Dia akan selalu mendoakan ke Allah anaknya ini tobat karena nyun sewu hanya melihat anaknya itu mabuk. Tapi gara-gara ditegur santri atau kiai, sekarang dosanya malah membunuh. Nah, di fikih itu diajarkan jangan pernah melarang kemungkaran yang punya akibat kemungkaran yang lebih besar. Nah, ana wong sering diamuk bojone, walah mbek aku bareng tak kandhani aku langsung sowan nang pernah diamuk bojone. Gus bojoku sering ngamuk kula, malah apik to nek sing diamuk tanggamu malah piye. Akhirnya langsung, wae bojoku sering njaluk dhuwit kula, ya malah apik to nek njaluk dhuwit wong lanang liya malah piye. Kok goblok kono. Ya wis nek ana bojomu tak kon njaluk wong lanang. Oh, aja lek njaluk aku lha iya normal. Wong kok mau barang normal ngono. Lah nek bojomu banting piring, alhamdulillah ora banting anakmu ngono lho. Iku sekali mbok larang banting piring malah golek bandingan sing anyar dan itu Anda malah repot. Ke anak-anak do sayang mbek kowe sing rasa. Sing mangkel iku sing lanang-lanang ngene iki sing. Artinya ngene, kita kan punya ilmu jeneng wong muring-muring iku butuh korban kan. Pira-pira korbane iku piring. Lah nek mbok loroi terus iku korbane raimu lah iku wis makane ora usah diloro. Jadi ya piring gawe cadangan ning gudang dadi Pak kok tuku piring akeh. Terus dina kalah loro ya. Jadi kenteng ya tuku piring ngono ning Kliwon sing akeh. Pak kok tuku piring akeh. Lah tiap hari kalah loro ya. Bareng krungu ngono dikantem meneh. Dong ya. Tapi yang jelas itu Rasulullah SAW luar biasa. Saya ulang lagi.
enggak semuanya bentuk pelarangan itu dengan bentuk perintah. Karena di kultur Jawa itu, kultur orang timur lah, Indonesia atau pokoknya timur, itu ada aturannya. Mas yo kowe ngajak sholat itu mbahmu, mas yo sing mabuk itu mbahmu, harus ada bahasa. Karena kalau kamu sekali salah bahasa, ini cara bahasa modern kontraproduktif tadi. Nah, makanya harus ada takhir dengan kearifan. Makanya ada tiga Jawa utu ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah itu cara terbaik. Dan Nabi ngajarkan itu dengan logika tadi, dengan logika. Nah bapak kula senengane kancanan ora jelas. Wong bingung utange akeh wong bulet. Ditakoki mbek Kiai, "Yi, jenengan kok kancanan wong bingung-bingung. Sing gelem dadi ndekne ku sapa?" Artinya wong ngono iku ya moh takdire ngono iku karepe ya moh. Tapi dadi ngono iku. Kok kowe ditakdire karep wong kan moh. Cara oleh milih kan kowe dadi gubernur opo, tapi takdire wis ngene iki ape opo. Jadi bapak logikane gampang. Umpama bayangno iku kowe ta anakmu. Bapak nggih ngoten. Makanya ada asumsi kaifalau kana walad. Umpama kurban iku anakmu. Misale kowe diutangi wong ora tau nyaur kowe nyentak-nyentak. Misale sing diutang ku anakmu terus gak iso nyaur. Kowe kan ya ora kepengin wong liya nyentak. Makanya orang itu dilatih terus. Dia umpama iku anakmu. Kita ceritanya ini cerita nyata. Ini bentuk baru kayak Nabi Ibrahim kados di wau teng Munarawi kalau cerita Nabi. Kamu tahu asal usul Nabi Ibrahim itu kan nyembelih anaknya. Itu cerita di Hikam. Ini cerita yang di kitab Hikam. Sampai lo cari nanti di awal juz 2 kitab Hikam. Untuk kira itu usah golek percaya aku lah. Potongan ra paham, potongan ra paham. Ya ora di kitab e umpama duwe ora paham, wis kerdusan lumutan ning dhuwur. Nabi Ibrahim itu pernah diterbangkan Allah yang alam malakut. Ini betapa Allah tetap lebih arham, lebih sayang dibanding sehebat-hebatnya manusia tetap sayang Allah. Allah sayang ibol makhluk ini. Kodok wae payu rabi. Wah beru. Iki dudo warung payu rabi. Diterbangno ning alam malakut terus ngerti nyuwun sewu cara kasarane iku ngerti pembunuh. Nah Allah ditakoki, menurut engkau gimana Ibrahim? Pateni mawon Gusti. Pokoknya ngelihat pendosa-pendosa itu selalu usulnya Nabi Ibrahim itu suruh menghabisi. Malhasil terus pokoknya setiap melihat kemungkaran ketidak ya pokoknya aku ngelihat gak bener itu si Ibrahim usulnya uktulhum. Singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak rupanya Ismail. Masyhur kan cerita Nabi Ibrahim disuruh nyembelih apa? Terus beliau ragu, makanya diarani tarwiyah apa? Mamang sampai 2 hari 3 hari. Terus pangeran juga jelek. Ibrahim, kowe wingi usul aku kon mateni wong sing tukang ngene-ngene. Aku padahal gak mikir wong kowe tak turuti. Lah saiki aku sing ngongkon nyembelih anakmu kok mbok pikir sik. Lah niku anakku lho Gusti. Lah rumang sama ku gak mangkel tapi makhluk-makhluk kabeh sing gawe aku enak wae usul kemutan. Oh bocah kok ngono. Bocah kok ngono salusul ae. Ah jajal ki anak buah salah tegas, tidak tegas. Tapi wong sing salah anake jenengan. Sik. Wes akeh misale pejabat, wes ah. Pejabat telepon di jam kerja. Siapa yang telepon gak sopan jam kerja? Niku bojone jenengan. Oh. Ya kalau ada telepon pas jam kerja marah kan bareng dikandani tapi niku bojone oh standar gender. Jadi Nabi Ibrahim pernah usul ya maksud warang kon nyembelih anak itu pikir sih him kowe gak eling sing ngendikan ngono Allah ya berhak nih him nek kowe ora oleh ham Allah kan atasane kowe gak eling zaman usul aku anggere ana wong maksiat kon mateni. Lah saiki aku usul anak tak kon nyembelih kok gitu. Mergo niki anakku lah rumangsamu sing kok kon mateni iku sing gawe iku ya aku. Cara Jawa lara atiku potang lan iki jajal. Intine wong umpama iku anake ya mikir.
Ini cara bapak kula nak gojlok majikan cek kiai cek atasan kok asal atasan. Ana pembantu mecahno piring kok diamuk, mesti pembantune elek. Mergo ora ana iso ngamuk wong ayu. Misale ana wong telat jame. Elek bu amuk gak disiplin. Jebule ayu sing kowe seneng. Oh gak apa-apa. Ternyata manusia, pimpinan ya manusia. Ayo, sapa sing iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi? Ana tambahane, ayu tok cek wani. Wong ayu sing mbok senengi, ayo ngaco sing tak kei dhuwit nek harus. Iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi. Nah iya kelainan tenan iki. Terus kedua pimpinan utawa wong utangi. Ora utang sing utang. Kowe janjian jam 7 tepat ning omahku. Jebule wong teko jam 8, mbok wamuk kan. Gak disiplin ini. Jebule sing melanggar aturan pimpinan. Oh gak apa-apa Pak. Artinya gak tepat waktu diamuk mergo gak tepat waktu mergo plus gak pimpinan. Plus gak. Terus ketiga wong ngutangi. Jam 7 tepat ya tak tunggu ya. Jebule melanggar jam 8. Tapi wong iki donaturmu. Utawa kowe diutang wong iku, diutang 100 juta. Meneh nek jam 8, jam 10 ra salah kan. Yang penting gak nagih. Intinya ternyata orang itu suka marah itu karena ada istilah, ada kekuatan. Gak ada kekuatan ra iso. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Sing berjasa ambek kowe dadekno pejabat. Ngamuk wong ayu sing kowe seneng. Padahal podo-podo melanggar. Lah ya wis melanggar elek, gak berjasa. Wah, itu kebal-balan. Dengan alasan gak disiplin. Aslinya alasannya gak ayu itu. Atau gak berjasa itu aslinya alasannya sebenarnya ya. Clear ya? Ayo, mulane ra usah sok-sokan bijak. Bulet dunia itu bulet tusuk. Nah, tapi Allah ya maklumi, rai-rai ini iki dimaklumi. Isane ngono. Apa? Lah, Allah iku wong kon bayang kaifa law kana waladak. Umpama korban ku anakmu, umpama korban wong sing mbok senengi, apa tenan kowe sejahat itu? Ndak kan? Ternyata Anda tidak fair, apa? Anda tidak fair. Makanya Nabi itu kalau ngelatih logika itu luar biasa. Bayangno nek iku anakmu iku piye, nek wong sing mbok senengi iku piye. Makanya ketika ada sahabat bentak kancane, bentak pembantune, umpama pembantu iku anakmu, kowe ayo, tapi oleh kerja gak becus. Ya sah gak becus, lah umpama iku anakmu, umpama iku wong sing mbok seneng. Ya apa ya begitu. Ya ndak ya harus terus Allah arhamum. Allah itu luwih welas timbang tatanan yang kamu tata. Intine Allah ora ngono iku. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengenai uripku penting, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Artinya kalau melakukan perubahan, ya perubahan sing basisnya kasih sayang. Perubahan yang mentang-mentang dengan kekuasaan ruwet. Atau tadi nanti melahirkan sesuatu yang lebih mungkar. Kamu nata sosial niatmu apik, tapi itu ya di Indonesia chaos itu kan niat sesuatu yang baik tapi punya akibat yang lebih buruk kan. Karena melahirkan yu'addi lama huwa angkar, melahirkan sesuatu yang lebih bahaya. Itu juga enggak boleh. Hadatsana Abu Qurairah Muhammad bin Ala hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Amas an Ismail bin Raja an Nabi Sa'id al-Khudri wa an Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab an Nabi Sa'id al-Khudri fi qissati Marwan hadits Abi Sa'id Nabi bin Mishati Syuqas. Hadatsana Ahmad bin Aqid Abu Bakar bin Nadwa bin Muhammad wa lafdhi al-qawl hadatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad qala hadatsani Abi Anas Salih bin Kisan anil Haris an Ja'far bin Abdul bin Hakam bin Rahman bin Miswar an Abi Rafi' an Mas'ud anna Rasulullah qala ma min nabiy. Terus maca sanad guling-gilingan masalah otoritatif ilmu, apa? Autoritatif ilmu. Jadi misalnya gini, kamu cerita pidatonya Pak Karno atau Bung Hatta, kamu harus detail, kamu dengar itu dari siapa, karena kita tidak menangi Pak Karno. Itu di sanad hadis itu begitu. Kamu cerita Dawe Mbah Hasyim, kamu kok mendengar itu dari siapa, kamu tidak menangi Mbah Hasyim. Nah, ilmu hadis itu ilmu paling otoritatif ya. Jadi orang kok bilang qala Rasulullah, kamu dari siapa, kamu tidak menangi. Oh dari guru saya, guru kamu dari siapa? Nah, karena Sahih Muslim itu dengan Nabi kira-kira terpaut 5 orang, ya kira-kira yang disebut beliau dari beliau ke Nabi ya kira-kira 5 orang. Mungkin kalau kita sudah sampai 30, 37. Paham? Jadi betapa penghormatan pada otorisasi ilmiah. Gak boleh orang mencatut sana sini.
Saiki wong roh. Jare presiden ngene, jare ketua partai ini kenal orang muni jare sopo. Itu kalau acara ilmu masalah harus dijelaskan. Mendengar ini dari siapa? Karena kowe ora kenal apa. Sebenarnya komedsos enggak jelas. Toko TV tapi potongan. Apapun itu cara ilmu itu harus otoritatif. Sanad itu harus jelas, harus utuh. Itu hebatnya kitab-kitab Sahih Muslim karena tetap makanya kitab Imam Bukhari tetap haddatsana, saya mendapat informasi ini dari ini dari ini dan orang ini orang pilihan semua, orang yang nggak pernah bohong semua, orang yang nggak pelupa. Misalnya orangnya baik, ya baik, adil, tapi pelupa, gunanya apa? Loro jadi telu jadi papat, lalinan, ribet kan? Atau tidak lalinan tapi fasik. Sekali ada informasi yang merugikan nggak disampaikan, itu juga masalah. Lah ahli hadis itu orang paling otoritatif, jadi jelas sumbernya siapa. Itu makanya tetap gue rasa bosen ketika ada nama-nama disebut di sini karena itu cara beliau nguji hadis ini valid atau tidak valid. Anna Rasulullah qala ma min nabiyyin ora ana nabi ba'atha wa ila fi ummatin qabli ila kana kecuali ana kula kedhi nabi min ummati sapa hawariyun pira-pira penolong wa ashabun lan pira-pira kanca yakhudu nabi sunnati wa yaktadu nabi amri. Terus nasibnya orang baik itu ya selalu punya teman. Kira usah khawatir enggak ada nabi diutus, enggak ada orang baik kecuali mesti duwe hawariyun wa ashabun, mesti duwe kanca, duwe penolong. Meskipun ya dia musuh tapi tetep ono. Kayak kowe ini sering diusir bojo ngono iku jagongan ning gerdu. Sing ngalami kok kowe ya akeh tenang ae. Kowe cerita melarat, lek kanca ya akeh. Pokoke penak lah urip iku kok penak. Pokoke mesti dibolol lho. Cocokan kemiskinan ya akeh kancane, cocokan opo ae ku akeh kancane. Suma innaha mukonuli sak temne iki lagi kisah iku takhlufu bakal ngenteni mibadim sapa khulufun utawa khulufun pira-pira pengganti yaqulu nama lefalun ya faluna malik marun. Sing mulai masalah itu kalau ada generasi sing iso ngomong tok ora iso nglakoni. Iku masalah kan. Ngomong kon damai dene dhewe seneng konflik, ngongkon kon jujur sing tukang bodoni ya dekne kan ya ribet nak. Ana gerakan ngomong tapi ra iso. Kon yaqulu nama la yaf'alun iso ngomong suatu sing ora dilakoni yaf'aluna ma la yaf'alun faman jahadahu binas faman mongko sampeyan wong jahada nglakoni perjuangan soman humbiati fa man jahada bilisani fa mun wa man jahada miqal fa mun wale salan ora ana iku waro adalika minal iman apa khabdata khot wale salan ora ana iku waro adalika minal iman apa khabdatu khordalen. Jadi intinya gini, jika kemungkaran sesuatu misalnya ada narkoba misalnya, kalau contoh di Indonesia misalnya narkoba, kalau bisa kan kamu hilangkan dengan otoritas, misalnya kita di BNN atau dengan saran. Dengan saran, kowe kok ngombe sesuatu yang merusak diri kamu sendiri, itu kan rugi. Makanya saya bilang sebetulnya ilmu itu tidak pernah mati. Orang nggak narkoba itu satu kemungkinan takut ditangkap polisi, berarti karena dia di otoritatif, atau kekuatan ilmiah. Dan kita berharap kalau bisa itu pakai kekuatan ilmiah, karena kalau kekuatan ilmiah meskipun nggak dijangkau polisi tetap dia tidak minum karena ngerti bahayanya narkoba, paham ya? Artinya kita usahakan semua kemungkaran itu ditinggalkan karena tahu secara ilmiah itu membahayakan. Artinya konangan polisi tidak konangan tetap gak minum karena ngerti kalau itu bahaya. Maka sosialisasi kemungkaran itu nomor satu tetap ilmu. Barokahnya ilmu itu orang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Meskipun butuh lembaga-lembaga otoritatif yang berhak ngelarang itu kayak kepolisian, tapi kesadaran ilmu itu lebih abadi karena tadi konangan. Bahkan andaikan dia sendiri di hutan nggak ada siapapun, dia tetap nggak minum karena tahu itu bahaya dan membahayakan. Ya, kepinginan Nabi itu suatu semua itu dikawal pakai kesadaran, pakai ilmu. Makanya tadi ada orang suka nyun sewu tadi cerita tidak tadi ada orang senang demenan nama Nabi dilogik. Andaikan korbannya itu ibu kamu, andaikan korbannya itu anak putri kamu, kalau korbannya itu keluarga kamu. Maling ya kurang ajar maling. Wis nyolong motore wong. Sekarang motor colongan, bareng dicolong lah waling kurang ajar. Lah wingi ya maling kok. Bareng takoki, "Lah iku motore sapa?" Ya kok colongan. Tapi nyatane nek dicolong ya ora siap. Ono maling ya nyolong motor. Dak kok omahe terus dicolong meneh. Ngamuk. Kurang ajar. Motorku dicolong jadi. Garpu. Colong-colong.
Intinya semua kemungkaran. Makanya Kak dawe Nabi ku wal ismu mahaka. Kemungkaran itu gampang. Kamu sendiri tidak nyaman, apa tidak? Tidak nyaman. Jadi sebetulnya maksiat itu perlawanannya itu ya pakai nurani. Nah, jajal misalnya nyuwun sewu semua naudzubillah min dzalik. Ana wong misalnya nyuwun sewu nyalai bojone wong. Iku kan koyo bebas. Karena misalnya bojone dhewe kono kan yo ngamuk. Jadi sebetulnya kemungkaran dilarang agama itu rasional sekali. Apa rasional? Karena kita semua itu ingin tidak jadi korbannya kemungkaran. Mulai disebut agama ini apa? Fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini normal, semuanya normal. Fitrah yang orang normal pasti nerima konsep agama ini kan normal. Wong lanang ya kon hormat sing wedok. Hah, kowe donya wae sing wedok itu gebel-bel. Sing ngongkon sapa? Wong lanang sing di omah, sing wedok melok, sehingga ana pengusiran masif. Jadi nak diamuk ya mau aslek metu ning gerdu taning prapatan. Nah iku omahe sing wedok diamuk ya tuntas. Sing ngongkon sapa? Itu di luar syariat Islam. Syariat Islam itu wong lanang ya lanang, aja lanang iku wedok. Wong lanang supir, wong lanang kok penumpang. Bal-balan apa? Tapi nek takdir dinikmati ya. Wong kancane akeh no. Kancane akeh. Lane masyhur Sayyidina Umar orang paling menakutkan, wong paling wedeni wong Umar. Kabeh wong wedi Umar saking adile. Wono wong biasa diamuk bojone, kepengin ndek obat konsultasi mbek Umar. Bareng sowan pas Umar dijuweder bojone. Duwer Umar meneng ndi lho. Ya Amirul Mukminin sama matur sama jenengan. Ya ya, bareng gang sedelok bojone jeder duwer. Sampun ya Amirul Mukminin. Sampun piye urung matur kok sampun. Piye lek urung kodho kok sopan sampun. Jawabe ternyata jenengan ngalah. Jadi intine ora rakyat, ora presiden, ora menteri, ora kiai nak bab itu sama. Akhirnya ya sampun. Sampun piye urung matur kok sampun. Sami akhirnya terus sampean sampun. Oh kok sampun urung matur kok sampun. Sampun. Pun cekap. Sumpan sampun. Ternyata emang. Lah sak jenengan sing wong paling wedi kabeh kena apa meneh kula. Top. Mane jare bapak nak cerita kula, kiai top iku pokoke gampang tih. Wis ngwani mulang ning omah ku ketok. Kedise ana kiai gaya mulang ning omah. Bareng wae blonjo budar dar akhire cung masjid ae. Ana kiai tenan wis wani mulang ning omah jam blonjo. Kiai bernyali gitu. Ayo sapa ustaz Madin sing wani mulang cah cilik-cilik jam blonjo. Jam blonjo jam piro? Jam blonjo jam 7. Tak bayari aku nek ana sing wani. Mulang cah cilik-cilik ning omah jam blonjo. Ning omah lho, aja ning masjid, aja ning musala, ning omah. Enak-enakan mulang. Tadi perkara besar. Ya pokoke nikmati wae, napa? Nikmati. Faman jadaum biati wa man fawa walaysa ada min iman habba qala rabbu rafi hatta fahadatsu abdu bin Umar fa ankarahu aliyah. Faqadima Ibnu Mas'ud fa nazala bi qanat fastabani ila abdu bin Umar ya'udu fantalaqtu ma'ahu falamma jalasna sa'altu Ibnu Mas'ud anil hadis fa haddatsani kama haddatsahu Ibnu Umar. Qala sallallahu wa tahaddasa fi nahwi dzalika Nabi Rafi'. Terus ilmu hadis itu kalau ada satu hadis benar itu masih dicek pada rawi-rawi yang lain. Kalau terkonfirmasi sama berarti datanya tambah valid karena terkonfirmasi sama. Jadi bisa meneliti hadis sampai situ. Karena jangan sampai Rasulullah itu dicatat mengumumkan sesuatu padahal Rasulullah tidak ngendikan. Maka cara saya ini dikonfirmasi dari berbagai sumber. Jadi dulu ilmu hadis juga modern sekali. Apa modern sekali. Maksudnya data ilmiah itu harus valid. Data ilmiah itu harus valid. Wa qad tahaddatsa bi nahwi dzalika Nabi wa haddatsani Abu Bakar bin Ishaq bin Muhammad akhbarana bin Nabi Maryam haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad qala akhbarana Haris bin Fudal al-Khadmi an Ja'far bin Abdullah bin Hakam Abdurrahman bin Miswar Abdul Rahman bin Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud an Rasul qala
maka min nabi ora ana saking nabi sapa wae illa waqad kana lahu hawariyun yahtaduna bihadyi wastannuna bi sunnati. Jados orang baik itu tidak usah susah. Kunane kuno orang baik itu selalu ada pembantunya, ada sing ngewangi, ada yang mendukung. Contoh gampang begini, sekarang lah di era modern, sehebat-hebatnya bandar narkoba, kayak apa? Kayak dulu Kolombia misalnya, banyak lah daerah-daerah yang tetap keputusan normalnya manusia itu, polisi itu yang nangkep bandar narkoba, bukan kebalikannya, bandar narkoba disuruh nangkep polisi. Intinya kebaikan itu selalu punya saltonah, punya kekuasaan untuk posisi mustaklin yang menang. Meskipun soal akhirnya ada hambatan itu sunnatullah, tapi tetap yang menang. Ono wong lumpuh, gak bisa apa-apa. Omae dimalingi. Ketika muni maling, sing melayu tetap malingi, padahal gak iso bedak. Karena kebenaran punya saltonah, punya kekuatan. Jadi jangan sampai, ya makanya nggak boleh ada saltonatul mungkar alal ma'ruf. Kita semua harus menjaga jangan sampai kemungkaran itu menguasai al ma'ruf. Karena ini nggak sunatullah, kemarin itu nggak sunatullah. Jadi negara manapun yang kayak apa akutnya maksiat di situ, tetap maksiat itu kategorinya ilegal. Nah, penjualan manusia, trafficking pasti ilegal, pencurian pasti ilegal. Apapun kuatnya. Intinya ketika orang baik buru maling, tetap malingnya yang melayu aja kebalikan nanti. Maling buru polisi kan ya lucu kan. Bandar narkoba buru itu kan lucu. Jadi itu jaminannya Nabi. Maksudnya cara Nabi ngeten, cara Jawane, cara ngandani kowe ora usah kuwatir mendirikan kebenaran. Pasti kebenaran punya hawariyun, punya pendukung. Karena memang enggak nyaman. Orang ikuti kemungkaran itu enggak nyaman. Jadi makanya enggak usah. Makanya kebenaran bahasa Arabnya ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Akal sehat itu mengenal itu. Kesalahan disebut mungkar. Akal sehat itu enggak nerima. Dan makanya kalau sepakat ya, ini harus diurus secara kultural, secara etik, meskipun ada lembaga formal kayak negara, tapi secara moral, kultural harus diatur karena sekuat-kuatnya negara. Misalnya polisi itu hanya bisa menjangkau berapa orang. Ada daerah-daerah yang mungkin terbelakang atau di atas gunung yang bisa menjadikan orang tidak bunuh orang lain adalah kesadaran bunuh itu dosa, bunuh itu tidak baik. Misalnya nabui anak, nabui bojo, kekerasan itu tidak, karena tidak semuanya terjangkau oleh lembaga formal. Nah di sini ini kepinginnya kita itu agama harus fitrat awhilati fataron nasali. Agama ini harus dikawal dengan rasa yang baik. Meskipun untuk itu butuh lembaga formal, kados kepolisian, kados negara. Tapi sebelum ada itu semua atau yang nggak terjangkau itu nurani. Makanya Nabi itu sering ngelatih nurani itu di situ. Makanya terus kata-kata wali-wali dulu, umpama iku anakmu itu diulang-ulang. Kaifal kana walad. Misalnya kowe muangkel lebih anak buahmu sing mangkelno. Umpama sing mangkel iku anakmu, mangkel orang lain. Kamu berharap orang lain itu memaafkan kan? Makanya anak itu dipakai ukuran betul sama Allah. Misalnya gini, ono wong nyuwun sewu, misalnya nyuwun kowe lho sing sok-sokan suci. Ono bocah wedok katokan cekak naik motor GL Pro bawanter. Gak helman, gak opot kowe muni wah luput suwuk. Tapi misalnya ono wong tapi lu anake jenengan gumgo di sepuro. Langsung rubah cara pandang itu. Rubah. Ono wong motoran blue wire dalu-dalu, kowe ngamuk bising. Bener kabari. Niku ponakane jenengan ya. Wah. Dan orang itu disuruh bayangkan andikan itu terkait jenengan. Maksudnya Nabi ngeten, orang harus punya kesabaran double. Jangan-jangan emosi Anda itu karena kebetulan tuh orang lain. Ya, jangan-jangan emosi Anda karena plus kebetulan itu orang. Coba kalau itu anakmu, wong sing mbok seneng. Ya mau misalnya nelpon jam kerja, enggak boleh siapapun, enggak boleh. Misalnya ke pas rapat, enggak boleh siapapun masuk. Boleh sing teko atasan. Tapi itu Kapolda. Wow, jadi ora oleh masuk. Malah di kulon seneng orang itu biar ngerti ternyata urip ku ternyata. Lan kula seneng film nuklir ku seneng wonten film niku sok ben bayangno kiamat. Terus duwe kapal
tenaga nuklir. Iku kabeh yang boleh masuk di sini hanya ahli, ahli nuklir, ahli listrik. Kabeh terakhir wong Arab. Wong Arab mlebu. Ini ahli apa? Itu ndak ahli, tapi yang biayai. Mlebu. Sak dhuwure ahli kok. Tapi apa? Yang boleh masuk hanya yang ahli apa? Dicek tukang administrasi. Ini ahli apa? Ini ahli molekul apa? Ini ahli apa? Arang tegas santai. Lah ini ahli apa ndak? Tapi yang Dadi intine ku mbok yo wong bayangno ngono apa? Bayangno ngono. Jadi Nabi Ibrahim itu di alam malakut. Ketika melihat ketidakbenaran semangatnya adili tangkap. Suatu saat cara Jawane itu digarap ya pangeran kok nyembelih anake meskipun nikah. Gusti, tenane Gusti. Iya mamang. Ndekne mamang tarbiyah kan gamane mamang. Tenane Gusti. Iya tenan. Sampai dipasani Arafah. Barang Arafah ternyata itu perintah real dari Allah. Gak hoak cara saiki gak hoak. Karena mamang sedih. Fihim cek mamang. Terus Gusti ngene ka anakku lho. Lah yo wingi ke usal-usal ngotan mateni. Iku yo kawulaku sing gawe aku enak wae wis. Nah, semenjak itu terus Nabi Ibrahim tambah simpati. Saking simpatinya Nabi Ibrahim itu begini, tapi gak aja nakal ya, mau cerita gak aja nakal. Saking simpatinya Nabi Ibrahim sampai ngendikan ini. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Di agama ini Gusti, sing anut kula karwan tiyang apik. Sing durakani kula suwun sepurane jenengan sing gedhe. Lho iku cara ora ngalami ngono. Wah, jek paspo yakin. Tapi apa yang mau bulit dah, barang ngapet sebelah tenan, gak mau jajal ngetet, jajal. Tapi apapun itu kan kita belajar dari cara Allah mendidik kita. Misalnya ana bocah sekolah rapati pinter, kowe tegas kok iso unggahno. Mbok bayangno, imbang iku anakmu. Maksudnya ben terukur kabeh terukur kon bayangno umpama iku utawa anake bosmu. Maksudnya ben wong di ukuran apa-apa, wis pokoknya tegas demi disiplin. Kareng kabar, iku wonge atasanmu. Wah. Lah kok ngono wae. Kok gletek. Aduh. Ono wong tes ra lulus. Tapi ini titipan atasanmu. Lah iku agama. Terus mengenai kalau suwun baru kayak ngaji ini sebetulnya agama itu wong kon logika, napa? Logika. Makanya ono ulama Mesir ngendikan laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andaikan Muhammad tidak ngatasnamakan Islam itu sebagai agama, itu pun menurut akal baik. Andaikan tidak diatasnamakan agama pun itu adalah kebaikan. Wong kong hormat tonggo, kong hormat tamu, nggak boleh melakukan pembunuhan, nggak boleh melakukan perzinaan, nggak boleh narkoba. Itu kan aturan yang lazim saja. Orang normal pasti ya setuju dengan aturan-aturan itu. Apalagi di atas namakan agama kemudian dapat pahala surga. Ya karena nggak ada agama yang jagal be agama bi. Misalnya masjid ikon infak, masa nguyah-nguyah tok atau infak. Kan normal, ngangkat uruan masjid dong, kayak nguyah ya neng kono, tuku swarga sholat ya neng kono, bariku pahpoh. Nguyah tok. Kalau nanti dolan teng kan kata sing marbote santriku, kalau bareng mulang teng sarang liwat itu, apa ini jeding dikunci, jedingnya lebih sini dikunci. Kalau bareng kertas kulo kan ketua suku mulai. Ngapunten Gus ngapunten. Lha iku piye lah yo masjid ana jeding ben digo mbok kudu. Ngaten Gus critane. Kampung mriki niku kan biasane elek-elek. Dadi para masjid tidak kudu ngising. Kok iki? Lho, lah kok ngising ning masjid? Biasane apik masjid timbang omah. Dan saking mangkele tak akhire dikunci. Ana nak awan, kenapa masjid tengah dikunci ngono? Nak awan iku do mara masjid mergo ana AC-ne ana kipase. Ning omah panas ra ana kipase. Ana wong ngamuk ya wis.
Sing takok aku takmir otoritatif. Lho kena apa mbok polisi? Gus kampung mriki jorong masjid kan apik-apik. Dadi kudu ngising, kudune ning omah mlayu ora masjid. Mergo jedinge luwih apik, banyune luwih akeh. Piye iki jajal? Lha ya bingungno mufti to. Kalau piye hukume nutup jeding masjid? Nak dibuka akibate ngene, nak ditutup akibate ngene. Ngel-ngel mufti to ngene iki. Nyata Mas. Oh, ora sampe. Tak contohno sing adoh ben ana korbane. Mun kula terusno nganti maka nabi nakot kana lo khawarin ya dadu nabi hati ya senat misal hadis sholah wala mazkur kudu mabni mas'udin wastima ibni umar ma'ahu. Dados hadis saking otoritatif piye hadis mau didukung dikonfirmasi oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi riwayat iki ora ono konfirmasi. Tapi apapun itu dari sekian itu dibutuhkan konfirmasi supaya hadis itu otoritatif.